Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita bersama dengan siswa kelas 10C SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini? Ya, alhamdulillah sudah bergabung 5 orang. Niko, Aidil, Naufal, Fajri, sama Akhtar. Taib. Sembari kita menunggu kehadiran teman-teman yang lain, kita langsung lanjutkan saja pembelajaran kita. Anak-anak Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah masuki ukuran sudut derajat radian. Kita sudah masuki sampai situ. Nah, sekarang kita masuk pada kesempatan kali ini adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semua bisa lihat di layar kacanya ya. Nampak ya, semua di layar kacanya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi anak-anak Ustadz banggakan, sebenarnya segitiga itu kan banyak jenisnya. Ada segitiga siku-siku, kemudian ada segitiga kalau berdasarkan sudut segitiga siku-siku, kemudian segitiga apa lagi? Sembarang, tumpul kan. Kemudian ada juga segitiga sama kaki, sama sisi. Tapi terkhusus untuk permasalahan trigonometri hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Kalau kita mengingat kembali terkait segitiga siku-siku, yang antum harus ketahui pada segitiga siku-siku, salah satu sudutnya adalah sudut 90 derajat. Makanya namanya segitiga siku-siku. Makanya dinamakan segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku 90 derajat. Kemudian pada segitiga siku-siku anak-anak Ustadz ada istilahnya sisi alas, sisi alas. Kemudian kalau dari gambar Anda bisa lihat ini namanya sisi alas, AC. Antum nggak usah lihat dulu sisi depan antara miring ini nanti dulu. Ini kita kembalikan ke hukum asalnya, bahwasanya pada segitiga siku-siku itu ada sisi alas, di sini AC, ada sisi tinggi, sisi AB. Dan ada sisi miring, sisi BC. Yang mana antara sisi tinggi dengan sisi alas itu harus membentuk sudut siku-siku. Jadi sisi alas dengan sisi tinggi, keduanya pertemuan mereka harus membentuk sudut siku-siku. Baik. Kemudian anak Ustadz, bagaimana hukum ataupun ketetapan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Coba lihat, hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dinyatakan dalam definisi berikut. Lihat, jadi yang menjadi patokan perbandingan adalah sudut lancipnya anak-anak Ustadz. Karena pada segitiga siku-siku itu ada 2 sudut lancip dan 1 sudut siku-siku. Jadi yang kita pandang untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, pandanglah 2 sudut lancipnya. Jadi yang sudut siku-siku kita nggak pandang dulu, kita nggak pandang lagi, kita pandang yang sudut siku-sikunya. Oleh karena itu, berdasarkan definisi 41 sinus C
didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi depan sudut dengan sisi miring. Jadi sinus, anak-anak Ustadz, sinus itu perbandingan antara sin demi sisi depan per sisi miring. Nah, coba kita lihat. Dia berbicara pakai di sini masih yang berdasarkan definisi, kita masih angkat terkait sudut C dulu. Coba lihat, ini sudut C. Bisa diaktifkan mikrofonnya biar enak kita belajarnya interaktif. Coba diaktifkan mikrofonnya semua. Aktifkan mikrofonnya. Ayo. Seluruhnya aktifkan mikrofonnya. Niko, Hakim, Fajri sama Akhtar belum? Kalau memang ada kendala gangguan mikrofon ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang bisa aktifkan. Baik. Niko, Fajri sama Akhtar sudah. Niko sama Fajri bisa diaktifkan mikrofonnya. Oke. Baik. Jadi perhatikan anak Ustaz. Kita sekarang berbicara sudut lancip C dulu. Ya, kita pandang sudut lancip C. Kita pandang sudut lancip C. Oke. Sinus itu dirumuskan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Sin demi, sinus depan miring. Nanti kita buat kata singkat untuk memudahkannya. Coba, kalau kita lihat sudut C, siapa sisi di depannya? Sisi siapa yang berada di depan sudut C? AB. Ya, sin demi, berarti miring, kalau sisi miring tetap nggak berubah, tetap si BC. Halo, dengar suara Ustaz? Jadi kalau sinus itu depan per miring, oke? Coba. Jadi kalau sinus C berarti sisi mana berbanding dengan sisi mana? Kita patokannya C dulu, C. Siapa sisi di depan sudut C? Siapa sisi di depannya? AB. Kalau sisi miringnya siapa? BC. Kalau sisi BC. Ya, jadi sinus C berarti AB per AC. Gitu dia. Paham ya? Nanti Ustadz buatkanlah di situ biar enak. Udah? Kemudian kosinus. Kosinus itu dirumuskan dengan kosami, samping per miring. Kalau kita berada di sudut C, siapa sisi yang berada di samping sudut C? Bukan di depan. Kalau di depan AB, samping siapa? AC. Miringnya siapa? Miring, sisi miring. Jadi kalau namanya sisi miring nggak berubah. Tinggal nanti yang berubah siapa yang di depan, siapa di samping. Kalau miring nggak berubah. Kemudian tangen. Tangen dirumuskan dengan tandesa, depan per samping. Berarti siapa sisi di depan C? AB. Siapa sisi di sampingnya? Berarti tangen dari C adalah AB per AC. Gitu dia. Ya. Bentar biar lebih enak kita jelaskan aja langsung di nampak? Terlalu kecil ya? Kecil kali layarnya? Bentar ya.
Cukup? Kurang? Sebentar ya. Oke. Kok terbalik Ustaz ya? Afwan, kameranya terbalik. Oke. Ini nampak kurang besar. Bisa? Cukup? Oke. Misalkan ada segitiga. A, B, C. Oke. Ya, ini segitiganya ya. Udah. Ini diberikan segitiga siku-siku ABC. Siku-sikunya di sini. Taib. Perbandingan trigonometri yang pertama. Perhatikan, sinus C. Sinus dulu, sinus. Sinus itu rumusnya adalah nanosat, sinus sisi depan per sisi miring, atau disingkat biar enak ngapalnya sindemi. Apa? Sindemi. Apa maksudnya sindemi? Sinus depan miring. Gitu dia. Udah? Kosinus. Samping per miring. Kita singkat dengan kosami. Apa? Kosami. Singkatan dari apa nih kosami? Ya, kosinus samping miring, betul. Tangen. Tangen sisi depan per sisi samping, atau kita singkat dengan tandesa. Apa itu tandesa? Tangen depan samping. Oke. Dengan demikian, coba kita kerjakan di sampingnya aja ya. Perhatikan. Coba berdasarkan dengan ketetapan ini. Ini baku nih. Ini baku. Ini antum harus hafal nih. Sinus depan miring, kosinus samping miring, tangen depan samping. Sindemi, kosami, tandesa. Sekarang kita pandang sudut C. Karena tadi dikatakan bahwasanya perbandingan itu dia letaknya pada sudut lancipnya. Itu dia. Ya. Coba Ustadz mau
kita mau tentukan? Sinus C mana per mana sinus C? Apa rumusnya sinus C? Betul, AB per BC. Sinus C, antum kita pantengin si C, Udah. Sinus C berarti siapa sisi di depan C? Karena kan sinus kan sisi depan per sisi miring. Sisi depan berarti AB. Berarti sinus C adalah AB per sisi miring siapa? BC. Oke, bagus, paham. Coba sekarang, siapa cos C? Apa rumus cos? Apa rumus cos? Samping sama miring. Mana sampingnya? Siapa samping dari si C? Iya. Kalau sudutnya C dikatakan sisi sampingnya ini. Kalau ini sisi depan. Karena kenapa depan? Kan di depannya. Makanya namanya sisi depan. AB itu sisi depan dari C. AC itu sisi samping dari C. Makanya cos C adalah AC per sisi miring juga, berarti sama BC. Paham? Coba lagi, tangen C. Kalau tangen mana per mana? Ayo, tangen. Depan per samping. Tapi samping bukan miring. BC baru miring. AB per. Oke, bagus. AB per AC. Udah. Sekarang kita plototin sudut B. Kalau sekarang yang kita plototin sudut B, maka beda. Beda sisi di depan sama sisi di sampingnya. Sekarang Ustaz tanya, kalau sudut B, siapa sisi di depannya? Bagus. Siapa di sampingnya? Gambar. Ayo. Iya. Sampingnya AB, depannya AC. Kenapa? Karena kita sudah berada di sudut B. Kalau berada di sudut B, yang di depannya udah berganti. Di depannya si AC. Sampingnya si AB. Coba Ustadz mau tanya, berarti sinus B siapa per siapa? Ayo, sinus B. Betul, AC per BC, karena sisi depannya AC, miringnya BC ya. AC per BC, bagus. Cos, siapa cos C? Betul, AB per BC. Siapa tangen C? Ini kok cos C nih? Afan. B ya. Siapa tangen B? Ayo, tangen depan samping. Salah. AC per AB. Nih. Ini antum harus ketahui nih. Sinus, sindemi, sinus depan miring. Cos sami, cosinus samping miring. Tandesa, tangen depan samping. Udah? Kemudian anak Ustadz,
Selain sinus, kosinus, tangen, ada yang lain. Siapa itu? Kosekan. Nah, kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Udah. Kemudian sekan kebalikan dari cos. Nanti kita lihat. Dan kotangen itu kebalikan dari tangen. Coba kita kembali ke layar. Nah, ini dia. Kosekan 1/sinus. Jadi, jangan lupa Ustaz, kosekan itu lawan dari sinus. Jadi ini saling berkebalikan nih. Jadi kalau sinus depan per miring, kosekan sebaliknya. Apa? Kebalikannya. Iya, gitu dia. Ya, berarti kosekan sisi miring per sisi depan. Sekan itu lawannya dari kosinus. Nih. Kosinus sama sekan berlawanan. Jadi kalau dia kosinus tadi samping per miring, sekan jadi apa? Sisi miring per sisi samping. Tangen, kotangen ini lawan atau kebalikan dari tangen. Berarti kalau tadi tangen sisi depan per sisi samping, berarti kotangen jadi apa rumusnya? Oke, jangan lupa. Ini diingat. Nanti insya Allah Ustaz fotokan ini ya. Kalau enggak nanti ada pertinggal di video ini juga antum bisa catat. Jadi kotangen itu sisi samping per sisi depan. Oke? Paham insya Allah ya? Jadi ngapalnya enggak payah. Sin demi kos sami tan desa. Kemudian perlu dihafal juga kosekan itu lawan sinus, sekan itu lawan kosinus, kotangen lawan tangen. Udah. Jadi kalau antum sudah hafal sin demi kos sami tan desa, udah tinggal menghafal kosekan itu lawan dari siapa ya? Sinus. Udah. Sekan lawan dari siapa? Kosinus. Udah dibalikkan aja. Kotangen lawan dari siapa? Tangen. Inilah dia yang dikatakan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi inilah dia, ini dia kata kuncinya Nana Ustaz. Ini dia. Oke. Jadi jangan lupa ngapalnya enak insya Allah. Sin demi kos sami tan desa. Ya. Sebenarnya Ustaz ada buat contoh lain, kasih contoh. Cuma nanti coba kita kerjakan satu ya. Diberikan segitiga siku-siku ABC.
Bentar ya. Coba kita kerjakan, yuk. Sama-sama kita kerjakan. Nampak antum? Nampak? Coba isikan dulu. Di mana satunya, di mana tiganya? Ustaz mau tanya dulu. Yuk, ini sudut A. Sinus A katanya 1/3. Berarti 1 panjang yang mana, 3 panjang yang mana di gambar itu? Ayo. Apa tadi rumus sinus? Sin apa sin? Sin apa sin? Berarti buatlah. Depannya 1, miringnya 3, kan gitu dia. Ini kan sinus A depan per miring. Berarti depannya 1, miringnya 3. Berarti 1 di mana letaknya? Bagus. 3-nya di mana? Inilah dia namanya. Ini namanya sinus A 1/3 ini dia. Di sini 1, sini 3. Muncul pertanyaan, berapa AB? Pakai apa kita ngerjakannya dulu? Pitagoras. Ayo coba mainkan bagaimana nyari AB pakai Pitagoras. Masih ingat enggak? AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat, ya kan? Berarti AB kuadrat sama dengan AC-nya berapa? 3/2 kurang 1/2. AB kuadrat sama dengan 9 kurang 1. Berarti AB berapa? 8 ya? Afwan, AB kuadrat 8 ya? Berarti AB-nya kalau hilang kuadratnya, AB berarti jadi siapa? Bukan dibagi 2 lah. Lawan dari kuadrat apa lawan dari kuadrat? Akar. Jadi gimana Ustaz kalau akar? Biarkan aja gitu. Akar 8. Kalau antum mau sederhanakan boleh. Berapa akar 8 kalau sederhanakan? Bagus. Berarti dapat AB-nya 2/2. Sekarang Ustaz nanya ini. Berarti cos A siapa jawabannya? Ayo. Siapa jawaban cos A? Ayo. Apa tadi rumus cos? Cos sami. Sami. Mana samping, mana miring? Samping AB miring. Berarti buatlah. Iya, 2/2 per tangen. Apa rumus tangen? Tandesa, ya kan? Depan samping, mana depannya? BC, sampingnya mana? AB, berarti berapa jawabannya? Oke. Terus, nanti aja nggak usah sederhanakan. Ya, nggak usah kita sederhanakan, nanti lama kali. Sinus C. Sekarang Ustaz mau tanya sinus C. Berarti sekarang patokan kita di sini. Ayo, kalau sinus C. Ayo. Sekarang kita nggak di A lagi, yang kita plototin, yang C. Sinus C, ayo, cepat, waktu udah mau habis, ayo. Bagus. AB per BC. Berapa AB-nya? 2/2. Udah itu? Cos C. Cos C.
Samping miring. Bagus. Siapa BC? Bagus. Terakhir. Kot. Dia yang tanya kot pula tuh. Kot tangen C. Kalau tangen apa rumusnya tangen? Depan bersamping ya. Jadi kot tangen. Tangen kan depan samping. Kalau kot tangen samping depan. Siapa sampingnya? BC. Depannya AB. Jadi siapa jawabannya? 1/. Oke, paham ya? Jadi harus betul-betul teliti lihat yang kita bicarakan siapa sudutnya, sudut lancip mana, A atau C. Tengok nanti gambarnya yang lain, untuk permasalahan lain pula. Yang penting makanya konsep yang dihafal ini. Ini yang konsepnya. Ini konsep dasarnya. Jadi bagaimanapun nanti bentuk soalnya, modelnya, kalau antum sini sudah hafal, udah aman. Oke? Baik ya? Oke, sampai sini dulu pertemuan kita Nan Ustadz. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Afwan jadi kelewatan 2 menit. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada perkataan Ustadz mungkin yang tidak berkenan di hati antum atau tidak pada tempatnya, Ustadz mohon maaf. Antum ulang-ulangi kembali materi ini di rumah, dihafal sindemi, kosami, tandesa dan lawan-lawannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustaz, contoh kedua Ustaz jadikan soal. Contoh kedua nanti antum bisa lihat di materi ya. Contoh kedua nanti antum kerjakan ya. Oke? Coba-coba di rumah. Yuk, contoh kedua. Assalamualaikum.